Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya, Pardi Irawan, dari kelas Teknik Industri 2019, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Nah, teman-teman, pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana membuat simulasi produksi menggunakan aplikasi ProModel. Nah, video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah OR1. Nah, teman-teman, sebelum teman-teman melakukan input data ke aplikasi ProModel dan melakukan simulasi produksi menggunakan aplikasi, yang pertama-tama tentunya teman-teman harus menginstal dulu tuh aplikasi ProModel seperti ini yang ada di desktop saya. Saya menggunakan ProModel 2016. Oke, kita langsung saja ke aplikasinya. Seperti ini teman-teman tampilan yang ada di aplikasi ProModel 2016. Nah, sebelum teman-teman memulai simulasi, pada awalnya teman-teman harus mempunyai data produksi. Nah, seperti ini. Ini data produksi yang saya punya. Di dalamnya terdapat stasiun kerja atau lokasi kerja dan entity. Entity itu berupa objek ya. Yang pertama itu ada raw material. Di sini raw material yang saya gunakan yaitu ingot berupa aluminium padat dan produk jadi. Oke, kita kembali ke aplikasi. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana saya membuat simulasi, menyusun grafiknya menjadi simulasi. Saya akan sedikit menjelaskan menu-menu yang atau icon-icon yang terdapat di dalam ProModel ini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa konsepkan sebagaimana data produksi yang teman-teman punya gitu. Nah, seperti ini. Ada material incoming, material masuk ke gudang, prepare material masuk ke mesin, terus proses produksi, lalu ke perakitan, lalu masuk ke inspection QC, kemudian achievement atau packing, kemudian langsung ke delivery. Nah, kita kembali lagi teman-teman. Nah, seperti ini grafik yang saya buat untuk simulasi produksi dari data yang saya punya. Kita minimize. Nah, untuk membuat grafik, teman-teman tinggal ke menu wheel, langsung ke location. Maka di sini akan muncul tampilan grafik. Nah, di sini banyak grafik yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat simulasi. Kemudian, apabila semua sudah muncul, sudah teman-teman masukkan, maka semuanya akan masuk ke menu location. Semuanya akan masuk ke sini, teman-teman. Teman-teman tinggal ganti namanya sesuai location teman-teman yang perlukan atau ada yang ada dalam data teman-teman. Masukkan seperti incoming material ingot, kita ganti di sini. Awalnya tidak seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian untuk menjalankan simulasinya, untuk mengetahui apakah terjadi problem atau masalah pada simulasi yang kita buat dengan database yang kita punya, kita masukkan teman-teman kapasitas sesuai data tadi. Nah, sesuai data tadi, kapasitas yang saya punya itu seperti ini. Nah, setelah semuanya dimasukkan, teman-teman, lalu kita tinggal running saja. Sebenarnya tidak tinggal running saja sih. Teman-teman harus mengukur entitasnya itu apa saja, kemudian arrivalsnya itu apa saja, kemudian prosesnya kemana saja. Kalian teman-teman tinggal tonton di tutorial lainnya, mempersingkat waktu ya teman-teman. Kita langsung running saja teman-teman. Nah, sebelum running kita tentukan dulu berapa jam waktu yang kita butuhkan. Nah, di sini saya menggunakan 10 jam.
Nah, kita cepatkan saja teman-teman. Seperti ini. Kita tunggu sampai ininya horse-nya sampai 10 jam. Nah, apabila sudah selesai, nanti akan muncul output viewers. Nah, di situ terdapat beberapa grafik atau beberapa chart yang menunjukkan hasil dari simulasi produksi kita. Di sini mohon bersabar ya teman-teman. Bentar lagi. Nah, kemudian apabila selesai runningnya, kemudian akan di sini muncul simulation complete. Do you want to see the result? Kemudian yes. Nah, maka akan muncul output viewer. Yaitu hasil tadi teman-teman. Apakah terdapat bottleneck atau gangguan pada produksi kita. Nah, di sini teman-teman kita ke scoreboard dulu. Total exit yaitu hasil produksi kita sekitar 363, average time in system, rata-rata waktu dalam sistem yaitu 191,06. Kemudian ada average in process operation atau proses yaitu 138,72. Nah, kemudian ke entity status. Nah, di sini grafik ini menjelaskan bahwa grafik yang berwarna biru ini yaitu entitas atau material yang bergerak dalam conveyor atau material sebelum jadi part atau part yang sudah jadi. Ini artinya dalam proses antrian, dalam proses pengiriman atau di dalam conveyor yaitu sebesar 9,94%. Dan untuk chart hijau ini atau grafik hijau ini menunjukkan part atau material yang sedang dalam proses produksi yaitu sebanyak 72,61%. Nah, yang jadi masalah yaitu di sini di grafik yang warna pink ini, di mana part atau material yang terdapat pada grafik ini yaitu sedang mengalami penundaan atau gagal proses teman-teman. Nah, di sini berarti terjadi kesalahan pada proses produksi kita. Kita lewat dulu di sini teman-teman. Kita masuk ke multiple capacity location status. Nah, pada chart ini menunjukkan semuanya stasiun kerja. Nah, untuk yang biru ini menunjukkan lokasi ini atau stasiun yang sedang off. Nah, biru tua ya, lokasi sedang off. Untuk yang biru muda ini menunjukkan lokasi yang sedang produksi atau yang sedang proses. Karena di sini layarnya kecil, nah kita tidak bisa lihat semua kan, kita fullkan. Nah, untuk yang biru muda ini lokasi atau stasiun kerja yang sedang proses. Nah, di sini terdapat grafik warna kuning. Apa sih itu grafik warna kuning? Warna kuning ini bisa disebut ini grafik problem atau bottleneck ya teman-teman. Nah, di sini itu terjadi bottleneck teman-teman. Di mana pada proses inspection QC terjadi bottleneck sebanyak 1,06%. Dan di stasiun warehouse finish good to customer yaitu delivery ya, terjadi bottleneck yang cukup gede teman-teman yaitu 2,13%. Nah, kita analisa kembali hasil simulasi tadi. Kenapa terjadi gagal produksi dan terjadi bottleneck? Pertama kita analisis di multiple kapasitas location status. Itu terjadi bottleneck di part finish good menuju QC dan terjadi bottleneck atau penumpukan di warehouse menuju warehouse dan terjadi gagal proses yang cukup banyak di entity status yaitu 17,45. Kita analisa pertama, kita analisa ke data produksi kita. Nah, di sini terdapat dua variabel teman-teman, yaitu capacity dan waktu operasi. Nah, di sini ya ada dua variabel. Kita tentukan variabel utamanya. Kita menggunakan operasi. Oke. Nah, kita langsung saja ya kita bahas. Jadi kita tentukan total operasi. Nah, untuk total operasi itu total operasi yang tadinya ada dua proses, ada dua waktu, kita satukan menjadi satu. Hasilnya seperti ini teman-teman.
Maka total operasi kita dapatkan dari semua proses. Kemudian kita cari frekuensi. Nah, mencari frekuensi itu kapasitas atau kapasiti yang pertama dibagi total operasi, total waktu operasi. Hasilnya seperti ini teman-teman. Dan kita cari nilai kapasitas dengan mengkalikan frekuensi dengan total operasi. Kemudian ditemukanlah kapasitas baru untuk bahan improvement kita. Kita masukkan teman-teman kapasitas yang kita dapat tadi. Ini kita masukkan ke pro model kita tentunya. Kita masukkan ke location kita. Kita masukkan di sininya 100. Incoming material 100, kemudian 53 di pengiriman part, kemudian 300 di proses produksinya 300 kita naikkan, kemudian kita naikkan kembali di inspection QC nya menjadi 100 dan kita naikkan super naik ya di proses warehouse menuju customer yaitu 6.250 seperti hasil optimasi tadi. Nah, setelah data yang baru kita masukkan teman-teman, kita bisa langsung memulai runningnya. Dan kemudian kita running, kita percepat teman-teman. Nah, di sini harus bersabar ya, soalnya lama. 10 menit, 10 jam waktu yang kita butuhkan. Nanti akan muncul kembali. Output viewer seperti tadi. Apakah improvement kita berhasil? Apakah tidak? Kita lihat di diagramnya. Oke, kita ke scoreboard. Scoreboard kita total access bertambah teman-teman. Yang tadinya itu 273 pieces menjadi 450, kemudian rata-rata waktu dalam sistemnya menurun menjadi 150 dan rata-rata waktu dalam operasinya menjadi 131. Dan di tabel entity statusnya juga membaik ya teman-teman, tidak ada lagi grafik yang berwarna merah atau gagal produksi, gagal proses, di mana part mengalami penundaan, yaitu kosong teman-teman. Tidak ada, semuanya part memasuki proses. Kita lihat ke multiple kapasitas lokasi status. Nah, kita lihat teman-teman. Yang awalnya terjadi penundaan, terjadi penumpukan atau bottlenecks di stasiun inspection QC. Nah, sekarang tidak ada teman-teman. Nih, di sini tidak ada. Kemudian di stasiun warehouse finish good ke customer yang tadi yang awalnya terjadi bottleneck sekarang tidak ada teman-teman. Nah, yang artinya improvement yang kita lakukan yaitu berhasil, sehingga proses produksi kita tidak terjadi bottleneck maupun tidak terjadi penundaan atau gagal proses. Nah, sekian penjelasan yang saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan, dan jangan lupa komen dan sarannya di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.